Ancaman perubahan iklim tidak lagi sebatas wacana. Berbagai dampak telah dirasakan hampir di seluruh belahan dunia. Tengok saja banyaknya bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Bencana akibat perubahan iklim adalah kenyataan, penderitaan, dan kesengsaraan yang dirasakan umat manusia. Secara bersama-sama, dunia berupaya menanggulangi permasalahan ini. Pertemuan antar negara dilakukan. Pada tahun 1997, dilahirkan Protokol Kyoto, sebuah kesepakatan dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kemudian, pembahasan dilanjutkan dalam serangkaian pembicaraan perubahan iklim tingkat tinggi di Bali, di Copenhagen. Nah, karena masalah itulah masyarakat dunia pada waktu pertemuan di Bali tahun 2007 yang lalu menyepakati perlunya ada upaya bersama yang dikenal dengan kata Long Cooperative Action. Nah, di mana salah satu upayanya adalah bagaimana kita secara bersama-sama seluruh masyarakat dunia ini, tidak hanya negara maju tetapi juga negara berkembang, untuk bisa menurunkan emisi mereka. Banyak yang menyebut pertemuan Copenhagen 2009 lalu gagal mencapai kesepakatan penurunan emisi yang diharapkan. Perdebatan nampaknya masih akan terus berlanjut. Masih panjang jalan menuju kesepakatan yang diharapkan. Tetapi sudah semestinya isu perubahan iklim tidak hanya menjadi bahan diskusi di atas meja. Solusi untuk keluar dari ancaman kehancuran dunia harus segera dicari. Kalau bukan langkah besar, langkah-langkah kecil namun nyata harus tetap diupayakan. Langkah-langkah kecil namun berarti. Sebagai negara yang masih memiliki hutan hujan tropik, Indonesia turut mengambil peran penting dalam penurunan emisi karbon dunia. Pada pertemuan tingkat tinggi tentang perubahan iklim di Copenhagen, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan target Indonesia untuk menurunkan emisi sampai 26% hingga 2020 nanti. Nah, di dalam konteks inilah sebenarnya Pak Presiden kita, Pak SBY, ingin menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa Indonesia komit untuk melakukan kerjasama bersama dalam rangka mengatasi masalah perubahan iklim ini. Upaya mencapai target tersebut bukanlah hal mudah. Perlu ada strategi dan perencanaan yang baik. Kunjungan Bapak Presiden ke Oslo kemarin, melalui Kementerian Kehutanan, Indonesia telah mencanangkan berbagai program. Untuk mendukung kegiatan itu banyak program sudah dicanangkan, yaitu antara lain pengurangan kebakaran hutan setiap tahun 20%, kemudian pemberantasan illegal logging, pemberantasan illegal trade tentu, kemudian pemberantasan perambahan hutan. Dan kemudian untuk daerah aliran sungai itu ada 14 das prioritas yang harus kita garap, kita perbaiki.
Kemudian untuk rehabilitasi hutan dan lahan diharapkan setiap tahun ada 500.000 hektar yang kita lakukan untuk memperbaiki kawasan hutan maupun lahan-lahan yang kondisinya kritis. Terkait dengan masalah upaya penurunan emisi ini, pemerintah juga sudah mulai menyiapkan perangkat regulasi terkait dengan hal ini. Tapi tentu partisipasi semua, pihak swasta, masyarakat, LSM itu menjadi salah satu kunci untuk bisa membuat program pemerintah ini bisa jalan. Partisipasi itulah yang ingin ditunjukkan melalui sebuah mekanisme perdagangan karbon sukarela, sebagaimana yang tengah dikembangkan oleh program RUPES, Rewards for Use of and Shared Investment in Proper Environmental Services schemes. RUPES fase kedua yang digagas oleh World Agroforestry Center bersama mitra masyarakat setempat di sekitar Danau Singkarak, Sumatera Barat. Kami seperti yang saya katakan di RUPES sendiri, kami bekerja di level plot, jadi ada lahan sekitar 28 hektar di Sumatera Barat yang kami libatkan di skema pasar karbon sukarela ini. Walaupun kecil, seperti yang saya sudah katakan bahwa banyak pelajaran yang bisa dipetik. Artinya bagaimana sisi positif dari skema karbon ini untuk local governance ya, jadi tata laksana di tingkat lokal. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan potensi yang besar di Indonesia. Namanya pun sudah dikenal masyarakat dunia dengan diadakannya sebuah event tahunan berskala internasional. Di tanah Minangkabau ini terdapat dua danau sebagai penunjang kehidupan masyarakat, yaitu Danau Singkarak dan Danau Maninjau. Dengan luas sekitar 10,4 ribu hektar, Danau Singkarak merupakan danau vulkanik terbesar di Sumatera Barat. Danau yang indah nan harmoni, namun menyimpan cerita memprihatinkan. Lahan seluas 28,7 ribu hektar di sekeliling danau termasuk kategori kritis. Merupakan perbukitan gundul yang didominasi alang-alang. Pada akhir 2009 lalu, proyek percontohan perdagangan karbon sukarela dimulai di lokasi ini. Kalau kita melihat secara fungsi lingkungannya, ini sangat membutuhkan perhatian, baik itu di tingkat pemerintah daerah ataupun di nasional maupun internasional. Saya kira ini sangat membawa kita untuk harus peduli terhadap kualitas lingkungan itu. Prosesnya dimulai dengan pertemuan para pihak yang akan terlibat dalam perdagangan karbon. Para petani sebagai penjual karbon, pihak pembeli, juga perangkat pemerintahan nagari dan pendamping dari Yayasan Danau Singkarak sebagai wakil Ornop dan World Agroforestry Center. Ya, kemudian ada diskusi kita yang kedua. Dalam pertemuan tersebut, juga dalam beberapa pertemuan selanjutnya, para pihak berdiskusi untuk menentukan poin-poin kesepakatan, hak dan kewajiban pembeli dan penjual karbon, besaran pembayaran, tahapan pembayaran, mekanisme monitoring, serta berbagai batasan lain yang lalu dituangkan dalam dokumen kontrak perdagangan karbon tahun 2009 hingga 2019.
Adapun gunanya kita melakukan FGD pertama dengan FGD kedua ini berkaitan dengan isi kontrak yang akan kita bikin, seperti adanya dengan pihak siapakah yang mewakili masyarakat, kemudian masyarakatnya siapa saja yang terlibat, kemudian ada yang disebut dengan pilihan tanaman apa saja yang ditanam dalam standar 1 hektar, kemudian bagaimana jarak tanam dalam kebun itu, kemudian berapa jumlahnya, kemudian bagaimana pola tanamnya dalam 1 hektar, sehingga kita mendapatkan standar yang memang ini memang harus diikuti oleh semua pihak yang terkait di sana, baik itu pemilik lahannya, kemudian pemerintah nagarinya, kemudian fundingnya, sehingga kesepakatan inilah yang dipegang sama-sama untuk mewujudkan kebun itu selama kontrak itu berjalan. Disinilah, di atas lahan seluas 28 hektar, yang terletak di Bukit Batu Aguang, Nagari Paninggahan, sebuah upaya perbaikan lingkungan melalui penanaman pohon untuk penyerapan karbon sedang dilakukan. Saat ini, para peneliti dari World Agroforestry Center sedang giat mencari rumusan penghitungan karbon yang kelak akan diperlukan untuk memastikan besaran karbon tersimpan bila pohon-pohon yang ditanam sudah mencapai usia pertumbuhan tertentu. Hasil penghitungan sangat diperlukan untuk menentukan besaran dana kompensasi yang dapat diperoleh petani sebagai penjual. Nah, jadi bagian bawah tanah plus atas tanah dijumlah, kita tahu berapa berat pohon tersebut. Nah, seperti itu. Dari situ, dengan satu nilai konstanta tertentu, perbandingan tertentu, nanti kita bisa menduga karbon, cadangan karbon, atau kandungan karbon dari pohon ini. Saat ini, terdapat 50 petani dengan luasan lahan sekitar 50 hektar ikut dalam perdagangan karbon sukarela ini. Perbincangan masih terus dilanjutkan untuk mengikutsertakan beberapa puluh hektar lahan lainnya dalam skema ini, baik di Paninggahan maupun di nagari lainnya di Sumatera Barat, seperti di Nagari Sariak Aye Palupu. Kedepan, diharapkan semua lahan kritis di sekeliling Danau Singkarak akan dapat diperbaiki melalui skema imbal jasa lingkungan, yaitu perdagangan karbon sukarela. Dalam perdagangan karbon ini, petani sebagai pihak penjual karbon merasa diuntungkan. Selain dapat mengelola kembali lahannya, para petani akan dapat memanfaatkan hasil-hasil dari tanaman yang mereka rawat. Ya, kalau kami masyarakat tentu merasa senang jadinya. Soalnya udah ada bantuan dari luar untuk mengurus ladang kita sendiri kan. Siapa yang nggak senang dengan ada bantuannya, ladang kita ini dibantu lagi dengan uang, uruslah, tanamlah, ambillah hasilnya sendiri, rawatlah dengan baik. Jadi kami bersyukur sekali dengan adanya CDM ini. Pertamanya kami kan diukur dulu ke sana kan berapa. Nah, waktu itu kami pergi ke sana ke ladang itu, cuman ladang kami dimasuki 1,5 hektar. Nah, sudah diukur itu, bulan depan kami rapat lagi
sudah rapat lagi itu kami dikasih biaya untuk membersihkan. Sudah itu dikasih lagi biaya untuk membeli bibit. Nah, sudah itu dikasih lagi biaya untuk nanam gitu. Kalau nanti sudah ada hasilnya nanti ya kami itu ada harapan lah ya, ada harapan untuk biaya anak, untuk biaya kita sehari-hari, untuk kalau ada anak kuliah ya biaya kuliah. Dalam skema perdagangan karbon sukarela ini, penguatan kelembagaan lokal juga terus diupayakan. Pelibatan Yayasan Danau Singkarak atau IADAS, Lembaga Swadaya Masyarakat di Singkarak, merupakan salah satu upaya persiapan mengantisipasi pasar karbon di masa mendatang. Saat ini, yayasan terlibat sebagai fasilitator yang membantu verifikasi dalam pelaksanaan proyek ini. Penanaman lahan kritis atau grassland itu sudah dianggap menjadi jasa lingkungan, sudah reward kepada petani yang berjasa terhadap lingkungan. Yang kedua, masyarakat mengatakan bahwa bagi mereka yang memanfaatkan lingkungan perlu memberikan imbalan atas manfaat yang diambilnya terhadap lingkungan itu. Bagi mereka yang merusak lingkungan perlu diadakan ganjaran atau punishment kepada mereka itu. Yayasan Danau Singkarak melakukan kegiatan yang sudah mengarah kepada CGM. Ini kita sudah bekerja sama dengan suatu perusahaan internasional. Keberhasilan mewujudkan proyek perdagangan karbon di Singkarak, Sumatera Barat ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah, baik lokal maupun nasional. Pemerintah daerah memberikan apresiasi, memberikan respon kepada Aikraf dan kepada pemerintahan Nagari Paninggahan. Kemudian sejalan dengan itu, untuk mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, sebenarnya pemerintah daerah sudah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung bagaimana agar pemerintahan negari ini kuat, agar masyarakat negari ini kuat, agar pemberdayaan semua kelembagaan yang di negari berjalan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, itu sangat bersyukur dan berterima kasih sekali, karena mungkin tidak semua kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan lingkungan hidup itu bisa difasilitasi, bisa dibiayai oleh pemerintah kabupaten. Nah, sekarang yayasan ini, Yayasan Danau Singkarak, dan LSM yang ada yang berkaitan dengan lingkungan hidup, itu sudah mencoba menggait dana-dana dari luar. Jadi kita di Nagari Paninggahan ini untuk Bukit Batu Agung itu lahan kita adalah 120 hektar lagi yang tinggal yang akan ditanami dengan skema ini. Kemudian untuk Bukit Junjung Sirih, dan ini sebagian besar itu adalah milik masyarakat dan ke atasnya itu adalah kawasan hutan ataupun milik negara. Dan kita berharap juga untuk yang 750 hektar itu bisa ditanami dengan skema ini, dan kalau dapat yang kawasan hutan itu bisa menjadi HKM atau hutan kemasyarakatan. Dan kita khawatir kalau itu tidak ditanami, barangkali untuk 20 tahun yang akan datang tidak akan lagi kita lihat tanaman-tanaman yang hijau seperti ini karena itu nggak ada lagi humus yang turun daripada bukit kita. CO2 Operat BV Belanda, pihak yang bertindak sebagai pembeli dalam skema perdagangan karbon sukarela ini, merupakan sebuah organisasi yang mewakili beberapa perusahaan komersil yang ada di negari Belanda. Paul Burgers, ilmuwan sekaligus dosen di Utrecht University, merupakan direktur CO2 Operat BV. Perusahaan-perusahaan di Eropa, termasuk Belanda, berkewajiban memberikan kompensasi atas emisi yang dihasilkan oleh aktivitas komersil mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut tertarik untuk mendapatkan sertifikat penurunan emisi. Pada tahap ini,
standar sertifikasi perdagangan karbon belum diterapkan, mengingat banyaknya informasi yang masih perlu digali dan tingkat resiko kegagalan yang masih tinggi. For my clients, there are a lot of benefits involved in investing in Chinkarak. As you can see outside, maybe Holland is highly industrialized and a lot of offices and companies are based here. They also have a lot of pollution. The government in the Netherlands has decided that they should be reduced, so they have developed policies to make businesses more sustainable. So now a lot of companies are following these guidelines in order to be able to tap into new markets, especially if you want to get involved with the government, like printing offices or any company that could have the government as client. They have to comply to certain sustainability standards. Perdagangan karbon sukarela merupakan salah satu bentuk skema imbal jasa lingkungan yang menjadi fokus penelitian program RUPES di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Skema perdagangan karbon sukarela di Singkarak dan Palupu merupakan sebuah langkah kecil namun nyata dalam mengurangi efek gas rumah kaca. Sebuah program yang tengah dikembangkan oleh program RUPES untuk menjawab tantangan perbaikan lingkungan. In Copenhagen or at the negotiation table, we have not really seen that commitment. Yeah, so the critics who say, well, offset is only shifting the pollution, yes, they have reason to say that. Yeah, but the voluntary carbon market is not at that level. It is indeed a voluntary extra obligation that people voluntarily take on themselves. And again, calling it investment rather than offset is probably more fair and more clear. Apa yang dilakukan di Sumbar hanyalah langkah kecil. Sudah sepatutnya langkah ini dapat diikuti langkah-langkah kecil lainnya dalam upaya memperbaiki lingkungan. Bukan saja untuk saat ini, tapi untuk masa yang akan datang. Bukan saja untuk kita, tapi untuk keberlangsungan hidup manusia di masa akan datang. Memang saya mendengar sekarang ini sudah ada voluntary carbon trade ya di beberapa lokasi gitu ya. Itu suatu kegiatan yang bagus sekali. Karena yang saya dengar yang di Sumatera Barat itu masyarakat menanam pohon buah-buahan selama 10 tahun tidak ditebang, tetapi dia bisa memanfaatkan hasilnya. Nah, ini bagus sekali sehingga masyarakat juga mendapatkan manfaat dari penanaman itu sendiri, tetapi nanti hasil karbonnya itu juga dihargai. Nah, ini kalau bisa dikembangkan itu di tempat-tempat lain ini akan sangat membantu kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Orang yang kurang apresiasi terhadap upaya ini akan mengatakan, ya Panang apa artinya 28 hektar. Tanah Indonesia ini 190 juta hektar. Tapi kan 1 juta itu tidak menjadi 1 juta kalau nggak ada 1 rupiah, bukan? Ya, anggaplah ini 1 rupiah dari 192 juta itu. Jadi bagi saya, ini kecil tapi indah. Betul bahwa pasar imbal jasa lingkungan itu rumit, ya, itu harus diakui bahwa jadi start from small mungkin ya, mulai dari yang kecil, bereskan sedikit-sedikit maksudnya isu-isu itu, dan jika secara sistematis dan terorganisasi dengan baik penyelesaian masalah-masalah kecil itu tentunya bisa menyelesaikan satu skema yang besar seperti itu. Dan di sini dengan skala kecil itu kita juga lebih mudah memonitor apa sih kendala-kendalanya, lalu apa manfaatnya, yang diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi lokasi lain yang tentunya jauh lebih besar dari Singkarak, namun dengan tingkat kekompleksan yang berbeda pula, bisa belajar gitu dari skema kecil tapi yang sudah berjalan. Karena kebanyakan toh banyak sekali skema beribu-ribu hektar yang
kemudian hanya berhenti di tahap penyiapan data, karena di tingkat lapang ternyata masalahnya itu menjadi sangat-sangat kompleks tanpa ada pemulaian dari satu langkah kecil seperti itu.